Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Bupati, Bapak Rektor, dan seluruh para undangan serta adik-adik sekalian peserta KKN yang kami hormati, sambil menunggu dipersiapkan arena panggung, jadi kita sedikit bercerita dulu filosofi dari KKN itu sendiri kepada adik-adik sekalian, bahwa KKN itu nikmatilah. Kuncinya hanya satu, kesuksesan KKN itu terletak pada hati. Kemanapun kalian ditempatkan, kemanapun kalian nantinya akan dideportasi, hati kuncinya. Terimalah tempat sejauh apapun dan itu menjadi kampung baru. Jangan pernah lawan situasi. Kalau ada desa yang tidak ada listrik, maaf Pak Bupati, saya lagi mencoba mengintimidasi mereka supaya mereka sedikit takut. Jadi kawan-kawan, nanti akan ada desa-desa yang memang sangat-sangat menakutkan. Ada yang tidak ada listrik, ada yang tidak ada toilet, ada yang tidak ada, ya macam-macam lah. Jadi coba ditanamkan dulu mindsetnya itu yang jelek. Kalian akan berada di lokasi yang paling sangat-sangat menderita nantinya. Kenapa seperti itu? Begitu situasi kita mendapat fasilitas semua dengan baik rupanya. Jadi sejauh apapun, begitu hati sudah klop, apapun situasinya kita akan bisa melewatinya. Apapun situasinya akan bisa kita nikmati. Bagaimanapun situasinya kita akan bisa menjalankan KKN dengan baik. 40 hari itu akan terlewati hanya sekejap mata saja. Jangan ambil beban di otak adik-adik nantinya kalian KKN, tapi terimalah kenyataan bahwa KKN itu adalah bagian dari hidup akademik adik-adik, dan tanamkan itu di dalam hati akan menerima apapun situasi nantinya. Ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala pada hari yang berbahagia ini telah memberikan kesempatan, kesehatan, umur panjang kepada kita semua, sehingga kita telah dapat berhadir di tempat ini, di tempat kebanggaan kita, dalam rangkaian pembekalan untuk adik-adik dalam melaksanakan KKN nantinya. Selawat bering salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan orang sahabat yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan, sebagaimana telah kita rasakan pada saat ini. Yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Kuman, Bapak Profesor Dr. Jasman J. Ma'ruf, bersama dengan dekan dan seluruh sivitas akademika. Yang kami hormati hadir Camat Pantai Cermen dan juga Camat Pantodel dari wilayah timur. Ya, juga hadir ini Bapak
Dr. Mursidin Zakaria, Koordinator AKN. Dari saya nggak ada. Moderator, adik-adik atau anak-anak kami, para peserta KKN nantinya. Sekarang begini adik-adik sekalian, di kampung-kampung kadang-kadang masyarakat kita ini sayang karena banyak pihak-pihak itu yang datang hanya untuk ya pengen urung kampung. Jadi kedatangan kalian ini kiranya dapat membawa sebuah informasi yang akurat terhadap bagaimana kehidupan ini, bagaimana kita mengarungi kehidupan ini. Bagaimana? Setuju demikian? Jadi adik-adik sekalian, ini saya hari ini tidak bermaksud ingin menggurui adik-adik sekalian, karena antara adik-adik dan saya ini beda backgroundnya. Kalau saya dulu ya mohon maaf, saya tidak menempuh pendidikan formal seperti adik-adik menempuh pada hari ini. Ya, kalau ngomong kasar, saya dulu tidak selesai mengencang pendidikan di perguruan tinggi, tidak selesai. Cuma ijazah nah, ijazah ada, ijazah ada, ijazah ada. Tetapi alhamdulillah berkat keikhlasan saya, berkat doa daripada masyarakat, Allah Ta'ala menganugerahkan melalui salah satu universitas, memberikan anugerah kepada saya doktor kehormatan. Jadi adik-adik sekalian, yang ingin saya katakan hari ini kita sharing ya adik-adik. Dalam kehidupan ini maupun dalam kehidupan di kampus, kehidupan sehari-hari, yang paling penting adalah nawaitu golom. Kalau dia mau boleh potong, saya bagaimana nawaitu semangat. Artinya niat kita hidup ini apa? Punit boleh gagah-gagah mentang. Dan yang kedua, kita hidup ini yang paling itu harus ikhlas. Ikhlas dulu. Apabila sesuatu pekerjaan yang kita lakukan dengan ikhlas, ini tidak terasa seperti kata Pak Prof tadi atau kata Pak Dr. Epizar, 40 hari itu tidak terasa apabila kita ikhlas. Tapi kalau tidak ikhlas, ya kalau njun, ya kalau dengar, banyak habis dengar. Jadi dalam kalanya nantinya pemikiran kita sudah tidak fokus lagi. Dan yang ketiga, hidup ini harus kita nikmati adik-adik sekalian. Bagaimana adik-adik? Harus kita apa? Yang ketiga. Nah, selanjutnya di dalam SPTM Aceh Barat 2012-2017 tertuanglah salah satu, yaitu peningkatan sumber daya manusia. Makanya kami bersama dengan seluruh masyarakat, seluruh komponen masyarakat maksudnya, berupaya mendorong Universitas Hukuman, STAN dan AKN ini untuk dinegrikan. Jadi ini adalah merupakan seperti kita katakan tadi, ketiga ini perguruan tinggi negeri ini menjadi sumber inspirasi bagi seluruh masyarakat kawasan Barat Selatan Aceh.
adik-adik? APB. Kalau di tingkat 1 ada namanya APB, APBA. Kalau di tingkat 2 adanya APB, APBK. Anggaran pemindahan, anggaran pendapatan belanja kabupaten. Nah, kalau di kampung nanti boleh ditanya, ada namanya APBG, anggaran pendapatan belanja kampung. Kalau di luar Aceh namanya APBDes, anggaran pendapatan belanja desa. Di situ ada tertuang semua. Adik-adik nanti bisa melihat apa yang dilakukan. Dan di sana ada namanya nanti TPK, tim pengendali kegiatan. Nanti silakan berkoordinasi. Ini nanti Pak Camat ada. Kalau ada hal nanti dalam pelaksanaannya, adik-adik nanti bisa dapat sharing dengan masyarakat tentang anggaran kampung ini. Ini saya ini bukan artinya jual obat. Di sini Aceh Barat di 2015 sukses mengelola dana kampung, alhamdulillah tanpa masalah. Tapi daerah lain semua bermasalah. Mungkin di sini adik-adik ada yang berada yang di luar domisilinya di luar Kabupaten Aceh Barat. Ini kami mohon maaf. Boleh nanti pengalaman adik-adik dalam nanti di lapangan tentang pengelolaan dana kampung di Aceh Barat, silahkan dibawa pulang ke kampungnya masing-masing. Jangankan tingkat ini, dari Jawa juga belajar pengelolaan dana kampung ini ke Aceh Barat. Ya, ibu-ibu hamil dan juga anak-anak, ini tolong diperhatikan benar. Karena di dalam anggaran itu adalah pemberian makanan tambahan untuk anak-anak dan lansia. Kenapa kami tekankan demikian? Supaya generasi-generasi Aceh Barat yang akan datang itu cerdas. Jangan seperti generasi kami, kurang gizi. Maaf. Artinya kalau yang kurang gizi itu kita juga harus bisa mengarahkan masyarakat desa kepada arah pembangunan ekonomi dengan konsep entrepreneur itu. Dana desa yang sudah ada sekitar 800 juta 2016 sekarang ini diharapkan oleh Bapak Bupati kita dengan kehadiran kita di desa nantinya di kampung, kita mampu mengelola dana itu, mampu mengajarkan masyarakat mengelola dana itu supaya perputaran dana desa itu tetap adanya di kampung, jangan sampai keluar. Jangan begitu dana itu turun langsung keluar lagi ke Medan, Pak ya. Beli semen dari toko semen di Melabu kirim lagi ke Medan sana. Nah, harus membayar orang-orang lain dalam menghabiskan uang kampung itu. Baik, mungkin kita masih punya sesi tanya jawab atau punya waktu sekitar 15 menit. Dipersilakan kepada adik-adik mahasiswa untuk bertanya. 2 dari perempuan dan 2 dari laki-laki, 2 cewek, 2 cowok. Saya berasal dari Kabupaten Nagana Raya, Desa Makmur, Kampung Babahlung. Terima kasih kepada Bapak Bupati yang telah memaparkan, dan juga tadi ada Bupati itu setidak-tidaknya untuk kami yang saya dapatkan. Ada interupsinya dari belakang Pak Bupati, monitornya cukup kemari. Begini Pak, berbicara masalah pengelola anggaran ataupun dana kampung oleh mahasiswa ya, itu alhamdulillah. Mungkin kalau bagi saya pribadi itu sangat suka sekali bagaimana penerapan ataupun menggunakan anggaran tersebut agar efektif dan bisa bermanfaat bagi masyarakat kampung itu. Tetap yang menjadi kita lihat
setiap kita beradaptasi oleh mahasiswa kepada masyarakat kampung itu seringnya kendala bagi orang-orang ataupun masyarakat kampung yang kontra terhadap yang namanya mahasiswa, Pak. Ya, jadi di sini kami mohon instruksinya Bapak Bupati nanti kepada gecik kampung tersebut atau aparatur kampung agar mahasiswa ini memang diterima di masyarakat yang memang sudah diterapkan sebagai lokasi KKN, dan juga nanti tidak ada upaya-upaya yang memang niat buruk yang mau menjatuhkan mahasiswa. Kami bagi mahasiswa tersendiri kami sangat senang dan ikhlas untuk menjalankan KKN itu dalam pemberdayaan masyarakat, dan itu ada hal-hal yang baru nanti program-program yang kami lakukan. Dan saya pribadi ada susulan, Pak, yang mungkin nanti kami terapkan itu ilmu komputer dasar, ya, karena sejauh ini itu memang aparatur kampung itu harus mau tidak mau harus bersentuhan dengan hal-hal yang modern seperti itu, apalagi kelemahan dalam surat menyurat, Pak. Nah, jadi itu mungkin jadi program juga bagi kami. Dan untuk tolong itu anggarannya itu dibicarakan. Ini bukan untuk kepentingan dan digaji bagi mahasiswa, tetapi setidaknya hal-hal yang memang kami butuhkan nanti di situ kami yang namanya mahasiswa kami tidak punya anggaran untuk mengeluarkan dana. Nah, jadi itu aja, Pak. Ini bukan sifatnya pertanyaan, tetapi instruksinya kepada gecik kampung, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kepada Bapak Bupati, bagaimana kami bisa mengetahui rincian anggaran desa? Apa kita dimasukkan yang dengan program kami, misalnya pelatihan membuat kue? Sekian. Baik, terima kasih. Ada satu lagi tadi di sebelah kanan panggung. Yang cewek dari sebelah kanan panggung tadi, disilakan. Kalau boleh agak ke depan, Dek, tolong jalan-jalan ke depan karena jangkauan dari Nagandaya. Di sini kan tadi sudah Bapak bilang tentang undang-undang desa, Pak, yang masalah mempunyai dana tersendiri. Jadi di sini kami lebih ke dalam program desanya, Pak. Kemarin kami sudah survei, itu masalah struktur kampung aja tidak tahu, kan? Nah, jadi bagaimana untuk mencari solusi? Habis itu bagaimana kita bicara kepada kampung itu untuk bisa menerima mahasiswa dengan baik? Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang pelatihan dasar komputer. Jadi begini, adik-adik sekalian, ini dalam hal pengelolaan dana, baik dana APBN, APBA, APBK maupun APBG, ini telah tertuang di dalam APBG-nya. Jadi telah terinci perencanaan penggunaan dana. Tetapi saya tidak dapat pastikan apakah ada terplot ataupun teranggarkan untuk dana pelatihan. Tetapi nanti di sana di kampung adik-adik nanti dapat juga berkoordinasi dengan pendamping desa. Jadi di setiap desa kurang lebih ada 3 atau 4 desa itu 1 orang pendamping. Jadi bisa sharing nanti dengan pendamping kampung. Dan juga demikian dari Ernawati, saya kira ini bisa masuk ke tupoksinya nanti di PKK. Di PKK ini ada anggarannya di setiap kampung dan ini wajib sama dengan posyandu, wajib. Nanti silakan dikoordinasikan dengan Ibu PKK. Dan dari Budiana, ini mohon maaf, Dek, adik survei ini di kabupaten mana, Dek? Tidak mungkin mereka tidak tahu profil desa. Setiap desa itu sudah ada profil. Ini maaf, saya bukan membela kepala desa saya. Tidak mungkin tidak ada profil desa. Ini camatnya ada.
Mungkin salah mungkin yang ditanyain itu ke siapa. Tanya aja ke aparatur kampung. Pasti mereka tahu. Pasti mereka tahu. Dan untuk masuk ke kampung, untuk mencek anggaran berapa di kampung itu, apabila seumpama kampung itu tidak memberikan data seumpamanya, tapi ini tidak mungkin, pasti dia berikan karena ini sifatnya terbuka. Sebelum ini anggaran dipakai, mereka terlebih dahulu melakukan MUDES, musyawarah desa, dengan Tuhaput dan aparatur kampung dan tokoh-tokoh masyarakat. Seumpama seperti pemerintah itu membahas dengan DPR. Jadi Tuhaput itu adalah DPR kampung. Anggaran ini open, sangat-sangat terbuka. Dan juga dalam pengelolaan dana kampung ini telah dipayungi dengan Perbuk Peraturan Bupati 6 Perbuk yang dipakai oleh kampung dalam tata kelola keuangan kampung. Dan selanjutnya apa tadi dari budaya tentang struktur kampung dan juga cara masuk ke kampung, saya kira tidak ada halangan. Mereka pasti akan senang apabila ada mendapat sharing dari apalagi adik-adik mahasiswa. Dan sebagai pemahaman ataupun pengetahuan kita, bahwasannya kepala-kepala desa di Aceh Barat telah melakukan pembelajaran ke luar daerah, telah meninjau, artinya meninjau misalnya di Kecamatan Wela. Mereka ke Cianjur melihat bagaimana sistem bercocok tanam atau cara jaublang ini di Cianjur adalah merupakan lumbung pangan di Jawa Barat maupun di Indonesia. Jadi umumnya kalau istilah bahasa kerennya, kepala-kepala desa di Aceh Barat sebagian besar telah melakukan studi banding. Jadi supaya bisa mereka mendapat wawasan ataupun masukan yang akan diterapkan di kampungnya masing-masing. Jadi kami kira nanti Pak Camat, ini hadir ketiga camat, dapat difasilitasi adik-adik ini kiranya untuk dapat sharing dengan Pak Kecik maupun Pak Sekdes maupun para TPK dan aparatur kampung lainnya. Kami rasa ini untuk beradaptasi dengan persoalan dana kampung ini bukan suatu hal yang menyulitkan. Kalau ada apa-apa nanti adik-adik bisa laporkan ke Pak Camat. Nanti mungkin kalau kelapor ke saya nanti terlalu jauh, tapi lapor aja ke Pak Camat. Kalau ada kecil yang artinya mengaburkan program-program yang ada di kampungnya. Ya, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Waktulah yang memisahkan kita. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Mungkin dalam penyampaian tidak pada tempatnya. Inilah kami, tidak bermaksud apa-apa, bukan bermaksud ingin menggurui, tapi kita ini hanya sharing. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Bupati, dan sekali lagi diingatkan kuliah kerja nyata yang akan disampaikan oleh pemateri Bapak Wadik 1 Fakultas Teknik Fitriadi STMT. Kepada Bapak kami silakan, dan kepada moderator juga kembali lagi kami minta kepada Pak Sudarman Alwi untuk menjadi moderator pada diskusi pembekalan KKN untuk filosofi KKN yang akan disampaikan oleh Pak Fitriadi. baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita panggilkan Pak Fitriadi sebagai selaku narasumber pada hari ini, dan selamat jalan kepada Bapak Bupati Aceh Barat kembali ke posisi tugasnya, dan kepada Bapak Koordinator AKN juga diucapkan selamat jalan dan terima kasih atas kunjungannya. Baik, langsung saja untuk menghematkan waktu kita menuju jadwal break sholat dan makan siang. Kita persilakan kepada Bapak Fitriadi untuk langsung mengambil sesi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wa ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Alhamdulillah, setelah Pak Bupati duduk di sini, saya bisa duduk yang pertama. Baik, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tentu saja sampai dengan detik ini kita masih diberikan kesehatan, walaupun dengan hujan tadi kita masih tetap berada di dalam atau di bawah tenda untuk melanjutkan pembekalan KKN periode angkatan ke-11 tahun 2016. Sebelum saya mulai, saya mohon maaf untuk izin berdiri, Pak. Mohon berdiri semua. Mohon maaf Pak Camat. Baik, karena ini materinya adalah filosofi, maka saya mulai menanamkan filosofi yang pertama. Baik, kita mulai dengan menyanyikan lagu himne utuh dulu. Filosofi pertama yang harus saya tanam, karena cukup banyak filosofi di dalam himne utuh. Baik, harus bisa semua. Walaupun saya juga pakai teks. Baik, tes suara ya, tes. Karena dari tadi saya tidak melihat ada menyanyikan lagu himne utuh. Bersyukur kepada Allah. Baik, Pak Yudi mana Pak Yudi? Pak Yudi nih jagonya nih. Baik, mulai ya. 1, 2, 3. Bersyukur kepada Allah atas rahmat dan karunia-Nya. Universitas Teguh Umar, tempat mendidik anak negeri. Sejarah terukir sudah jadi prasasti di hati. Dari gelap terbitlah terang, tunas mekar dan berbunga. Lanjut. Di barat selatan Aceh, pendidikan terjunjung tinggi. Berpayung syariat Islam, tingkatkan takwa putra dan putri. Marilah panjatkan doa, belajar kini sampai nanti. Terakhir, Universitas Teguh Umar, insya Allah kan abadi. Oke, baik, mohon duduk. Baik, saya sambil berdiri. Adik-adik yang saya muliakan dan saya sayangi semua, mohon izin kepada koordinator kegiatan atau ketua panitia
yang tentu saya diberikan oleh panitia memberikan materi ke saya adalah filosofi, dan menurut saya cukup berat karena di sini mulai pertama materi yang tadi Pak Bupati yang telah menyampaikan sekilas pandang tentang seperti apa desa yang ada di Kabupaten Aceh Barat yang akan dikunjungi mahasiswa peserta KKN. Nah, materi yang diberikan ke saya adalah filosofi KKN PPM. Nah, menurut saya materi itu adalah materi yang harus tertanam di seluruh peserta KKN. Nah, di sini ada bapak-bapak, ibu-ibu DPL. Bapak dan ibu-ibu DPL juga sudah diberikan materi ini. Materi filosofi KKN PPM. Apa sebenarnya filosofi itu apa? Nyo bahasa Aceh, semua filosofi adalah punya filosofi. Nyo bahasa Aceh. Bahasa Arab saya nggak bisa. Filosofi itu apa yang ada atau apa yang terkandung, makna dari KKN itu apa sebenarnya? Ada tambahan ujungnya KKN Srep PPM. Banyak singkatan yang tentu saja sudah diberikan oleh orang-orang di luar akademisi. Yang pertama adalah KKN. KKN itu adalah korupsi, kolusi, nepotisme. Tentu kita itu bukan itu. Terus apa KKN? KKN, ada yang bilang kalon-kalon nanggro. Kalon-kalon nanggro. Filosofi itu mungkin saja bisa kalau kita tidak paham apa sebenarnya yang harus kita lakukan, yang harus adik-adik peserta melakukan pada saat adik-adik nanti sampai di desa. Sehingga muncullah filosofi berikutnya yang saya sebutkan tadi, kalon-kalon nanggro, KKN. Cuma lihat-lihat aja, sampai ke desa lihat-lihat, oke. Besok lihat-lihat lagi, oke. Besok lihat-lihat lagi, oke. Jadilah kalon-kalon nanggro. Mungkin kalau filosofi KKN PPM belum ditanamkan. Ada singkatan kedua, KKN. Saya pernah KKN. Saya KKN tahun 97 kalau saya tidak salah ingat. Sudah lahir? Sudah. Saya KKN di Desa Karang, di pesisir Parangtritis, Yogyakarta. Karena kebetulan S1 saya di sana tadi, di UGM, di pesisir Desa Karang. Di sana itu cukup romantis, sehingga terjadilah KKN istilah berikutnya, kisah-kisah nyata atau kasih-kasih nyata. Mungkin saja, sehingga filosofi itu bisa muncul, kasih-kasih nyata antara kita dengan peserta, kasih-kasih nyata antara kita dengan DPL, kasih-kasih nyata antara peserta dengan masyarakat kampung. Sehingga pada saat kami meninggalkan kampung itu, kita berpisahan malam hari, menangis karena kok nggak pulang cepat dari dulu. Menangis ternyata bukan karena dia sayang dengan kita. Pakon jahana dari bunuh kamu bagah-bagah tak? Kamu enggak, bukan itu. Menangis karena mereka berpisah dengan kisah kita sebagai peserta. Telah terjadi kasih sayang, kasih-kasih nyata di antara kita dengan masyarakat. Artinya apa? Filosofi KKN itu benar-benar sudah tertanam di dalam peserta, sehingga masyarakat pada saat kita tinggalkan itu sudah merasa bahwa kita sudah menjadi bagian dari masyarakat. Ya, itu bagian dari filosofi juga. Nah, tetapi yang ingin saya sampaikan di sini, KKN adalah kuliah kerja nyata. Saya pisahkan dulu. Tadi Pak Wakil Rektor 1 sebagai pelaksana tugas Ketua LPPM dan Pak Rektor juga sudah menyebutkan bahwa Tridharma 910. Kok nggak ada yang protes? Berarti nggak fokus kalau nggak protes. Saya sengaja membalik 98 tadi, harusnya 910. Kalau adik-adik nggak protes Pak salah. Masuk itu filosofi, kita harus kritis. Pak Bupati mengatakan kritis, sehingga nanti pada saat adik-adik membaca APBG
di sana tertulis ada dana kegiatan yang tentunya sudah selesai. Begitu adik-adik, salah satu tugas kita adalah melakukan semacam ya membuat agar pergerakan pembangunan kampung itu menjadi lebih cepat. Dan saya lanjut dari teknik. Ada yang teknik sipil, ada yang teknik mesin, ada yang teknik industri. Semua kita sudah dibekali ilmu konsentrasi masing-masing, sehingga dianggap adik-adik sudah memiliki kompetensi di bidang ilmu itu. Makanya KKN itu tidak diletakkan di semester 1 karena belum kompeten. Adik-adik tidak punya ilmu bagaimana menanam jagung yang baik kalau di pertanian. Adik-adik tidak punya ilmu bagaimana memilih bibit ikan yang baik kalau di perikanan. Adik-adik nggak tahu bagaimana melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat kalau di ekonomi. Kalau anak teknik sipil nggak tahu bagaimana membangun gedung yang cocok di daerah tebing, membuat tanggul yang cocok di daerah abrasi kalau di bidang teknik sipil, yaitu penelitian wajib. Kalau nggak lakukan penelitian nggak selesai kuliah. Mau prodi apapun, penelitian wajib. Kalau adik-adik nggak melakukan itu, nggak selesai kuliah. Maka tridharma yang kedua bagi mahasiswa adalah skripsi, diawali dengan penelitian. Dan itu mungkin saja di sebagian adik-adik sudah melakukannya. Maka baru tridharma yang ketiga, sebagian memang sudah melakukan secara non formal. Karena adik-adik mungkin ada yang aktivis di luar kampus, ada aktivis di dalam kampus. Melakukan gotong royong bersama dengan masyarakat itu adalah bentuk pengabdian, dan itu adalah versi KKN. Sengaja saya ambil gotong royong, saya pilih program yang paling sering muncul. Jadi kalau kita buat Ctrl F di dalam komputer itu mengeset, mencari gotong royong, mungkin di setiap kelompok pasti ketemu program gotong royong. Maka saya contohkan itu, sehingga mungkin itu pada saat adik-adik melakukan kegiatan, jangan lari dari kompetensi ilmu. Sipil, dia jago apa? Kaitannya tentu dengan fisik. Biarkan yang dari jurusan teknik sipil yang berpikir tentang fisik. Sehingga KKN PPM itu programnya tidak berdiri sendiri. Ada co-creation. Co-creation itu apa? Terjadi kerjasama antara peserta satu dengan peserta yang lain, interdisipliner. Mahasiswa teknik sipil, karena di sana terjadi abrasi, misal katakanlah di Pantai Cermen, terjadi abrasi pantai sehingga membutuhkan tanggul. Kenapa saya ngomong tentang tanggul? Baru-baru ini mahasiswa Universitas Teguh Umar memenangkan juara 3 tingkat nasional. Tepuk tangan untuk mahasiswa Universitas Teguh Umar, juara 3 tingkat nasional, mendesain tanggul. Juara 3 mendesain tanggul di tingkat nasional, di UGM mereka pergi ke sana. Dari ratusan peserta kita masuk juara 3. Luar biasa. Universitas Teguh Umar. Saingannya UI, ITB, USU, Unsyah aja belum masuk. Kita juara 3 dan menjadi presenter termenarik. Luar biasa tuh. Mungkin kalau mahasiswa itu ada di sini, maka tentu saja dia dengan sangat mudah melakukan kegiatan itu. Bukan berarti adik-adik tidak mudah. Ya, salah satu contoh itu sudah termasuk adalah program. Itu adalah kreativitas atau kreatif. Nah, sekarang ko-nya di mana? Sipil. Pada saat ingin melakukan kegiatan itu, saya pinjam dulu mahasiswa FISIP yang dari komunikasi. Program utama cukup 1. Di sana memang butuh tanggul, udah kejar itu aja. Kenapa butuh? Karena itu yang paling, kalau itu nggak ada, misalnya di belakang masjid itu memang udah mau turun itu, udah itu aja yang dikejar program utama. Sehingga di kelompok itu cukup berpikir bagaimana membuat tanggul agar masjidnya nggak roboh. Kejar program itu. Kami yang komunikasi Pak, apa bagiannya? Komunikasi, co-creation dengan mahasiswa sipil, melakukan apa? Melakukan apa? Komunikasi
Oke, saya mulai. Kalau sosiologi melakukan sosiologi itu ilmunya apa? Kompetensinya apa? Ada mahasiswa sosiologi? Ada, tolong tunjuk. Sosiologi ada? Tolong. Yang maju ke depan saya kasih 5.000. Nanti panitia bayar ke saya. Saya kasih 5.000. Yang maju ke depan. Sosiologi ada? Oke, saya naikkan 5.500. Saya naikkan lagi 6.000. Ada? Pak Darman tambah 1.000 ya. Karena Pak Darman dekannya nih. Tambah Pak ya. 6.000, 7.000 katanya. Pak Darman tambah 1.000. Ada? Gak ada yang mau maju. Oke, baik, saya ganti. Yang maju ke depan dapat A. Nah, langsung maju Pak kalau dapat A. Ternyata luar biasa mahasiswa kita. Nggak butuh duit, yang butuh nilai. Ada yang maju silakan. Bukan. Loh, kamu ngapain di situ? Kamu nggak menghargai orang. Hargailah orang yang sedang berbicara. Dan itu salah satu kesalahan. Ayo disoraki semua. Soraki. Soraki semua. Soraki aja. Sampai dia malu. Soraki. Kita sedang bicara. Soraki aja. Nah, bagaimana kalau kita bisa dihargai oleh masyarakat di desa? Sementara ada orang yang sedang berbicara, dia berbicara. Nanti masyarakat gak akan menghargai kita kalau kita tidak menghargai orang lain. Kuncinya di situ. Jangan kita tidak menghargai orang, itu sudah otomatis itu hukum alam. Maka berikutnya kita akan dihargai orang lain. Dah. Nah, Halo. Kita masih di forum. Jangan dulu jualan, tolong yang adik-adik yang bawa dagangan tolong simpan dulu. Jangan dibuka dulu di sini untuk dagangannya karena kita masih sesi pemaparan filosofi dari KKN. Jangan sampai nanti ke desa kita nggak tahu mau ngapain, harus berbuat apa. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan dipersilakan. Sekarang sesi pertanyaannya. Jangan besok yang kelimpungan DPL. Tiap hari kalian telepon DPL. Sampai kencing nggak sempat ya. Ada yang kira-kira yang mau ditanyakan? Sudah jelas semua? Ada? Ada mau bertanya? Pak Wiru? Umar, mana Umar? Ada yang mau bertanya? Agak ke depan karena jaringan kita pakai wifi. Saya berasal dari pertanian bisnis. Saya ingin bertanya Pak mengenai KKN juga PPM, mengenai program-program yang akan kami laksanakan mengenai dananya Pak. Bagaimana? Apa dana dari kami sendiri atau memang dari Universitas Teguh Umar? Kemudian Pak, bagaimana kita untuk pertama kali untuk mengenalkan diri kepada masyarakat? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sudah ada penanya dari pertanian. Kita masih punya 5 fakultas lagi. Ayo disilakan, masih ada 3 slot penanya lagi. ada yang kita sebut co-creation, kerjasama. Nah sekarang apa yang harus kita berdayakan? Pemberdayaan keuangan. Apa maksudnya pemberdayaan keuangan? Artinya sumber dana bukan dari peserta KKN. Tadi saya sudah sebutkan bahwa jika ada program kegiatan yang dilakukan, jika ada program yang tentu saja sudah masuk ke dalam program yang tadi ada di dalam APBG, maka kita bisa masuk mempercepat proses. Karena output KKN-nya, output KKN PPM itu efisiensi biaya, perbaikan sistem,
peningkatan produksi, mempercepat proses terjadinya kegiatan yang ada di desa, kita berdayakan keuangannya. Keuangannya kita berdayakan. Sehingga tentu sumber daya tidak dari peserta. Dari mana? Dari masyarakat. Dan itu harus adik-adik sampaikan nanti di sana bahwa pada saat perkenalan, sekaligus saya jawab untuk pertanyaan kedua, bahwa kita datang ke desa bukan membawa dana, tetapi kita melakukan pemberdayaan masyarakat. Contoh yang paling mudah, nanti pada saat adik-adik sampai ke masyarakat, itu bisa saja di daerah sana itu sayur nggak ada, sayur dari mana sayur? Pada itu desa kurangan nggak ada sayur. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita berikan aplaus kepada Pak Fitradi yang sudah memaparkan. Setidaknya Pak Fitradi sudah menyampaikan, tolong jangan banyak tidur lah, belu tengah menjaga. Sesampainya di kampung yang dipikirkan untuk memajukan di sana. Jadi ada bocoran. Halo. Ada bocoran dari orang kampung ke kawasan kita yang akan kita tuju nantinya. Ada sejarah negatif dengan mahasiswa KKN. Hati-hati. Sebelum kita masuk ke sana tahun ini, saya nggak tahu dari perguruan tinggi mana sudah pernah ada sejarah negatif yang terjadi di beberapa desa yang ada di lokasi di kecamatan kita yang mau kita tuju sekarang. Salah satunya desa mengatakan bahwa mahasiswa KKN yang tinggal di rumah dia ini cerita ibu-ibu nih, mahasiswa yang tinggal di rumah dia. Bicara soal potensi dan kondisi kecamatan di wilayah KKN. Terima kasih banyak atas waktunya. Nanti kita akan ketemu lagi 1 jam kemudian. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.